بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita maupun kepada keluarga kita. Dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berangkat dari kalimat tahmid tersebut Allah senantiasa menambahkan, melimpahkan, menganugerahkan segala bentuk nikmat kepada kita ataupun kepada keluarga kita. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan izin Allah kita termasuk hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah yang kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya Al-Fakir mengajak kepada pribadi saya dan umumnya kepada seluruh jamaah pada kesempatan siang hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban kita, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan, mengharamkan seluruh apa-apa yang Allah larang. Semoga dengan izin Allah kita senantiasa istiqomah di jalan Allah, senantiasa istiqomah di jalan sunnah Rasulullah, dan akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah melaksanakan atau menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak hanya dibebankan kepada putra-putri kita. Bahkan sebagai seorang muslim pun, sebelum seseorang itu dimasukkan ke dalam lahat, seorang muslim masih memiliki kewajiban senantiasa menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak hanya di tempat-tempat yang formal, tetapi menuntut ilmu dimanapun, kapanpun bisa kita lakukan menuntut ilmu. Tapi hal yang terpenting di dalam menuntut ilmu adalah adab atau etika itu sendiri yang perlu kita perhatikan.
Banyak orang tua mengandalkan anak itu yang penting cerdas. Banyak orang tua mengharapkan anak itu yang penting pintar. Banyak orang tua yang mengharapkan yang penting anak itu juara nomor 1 di kelas. Masalah adat menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Bagaimana akhlak putra-putri kita? Sama halnya tatkala kita menuntut ilmu, jangan ilmu dulu kita incer, tapi ada adab dulu yang perlu kita perhatikan. Para ulama-ulama dahulu, para sahabat-sahabat salafus saleh dahulu, bukan ilmu dulu yang ditanamkan, tapi apa? Adab dulu yang ditanamkan kepada murid-muridnya. Sehingga salah satu sahabat Rasulullah bernama Imam Malik mengatakan, ta'allamu adabul qablu anta ta'allamul ilmi. Pelajarilah adab sebelum engkau menuntut ilmu. Adab dulu kita pelajari, kita fahami, kita kencengkan di dalam otak kita, barulah kita menuntut ilmu. Pertanyaannya, kenapa harus adab dulu? Dijawab oleh sahabat Rasulullah Yusuf bin Al-Hasan berkata, bil adabi tafahumul ilmu. Dengan belajar adab, dengan belajar etika di dalam belajar, engkau akan mudah memahami ilmu yang disampaikan oleh guru kalian. Artinya apa? Adab merupakan prioritas utama sebelum seseorang menuntut ilmu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab menuntut ilmu yang disunahkan oleh Rasulullah? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di antara adab atau tata krama kita di dalam menuntut ilmu, yang pertama adalah ikhlas. Saat kita melakukan segala bentuk ibadah, apakah ibadah itu bersifat vertikal antara hubungan manusia dengan Allah, apakah horizontal manusia dengan manusia? Pondasi yang pertama harus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin hunafa, al-ayah. Pokok inti dari segala bentuk ibadah adalah ikhlas. Pun sama, saat kita menuntut ilmu di dalam majlis taklim, tatkala kita sowan atau silaturahmi kepada guru kita, tatkala anak-anak menuntut ilmu di kelas, perhatikan adab dalam menuntut ilmu. Niatkan karena siapa? Karena Allah. Seorang anak belajar berangkat ke sekolah, ajari, nak, berangkat ke sekolah niatkan karena Allah. Kak, berangkat menuntut ilmu ke sekolah jangan karena orang tua, niatkan karena Allah. Tujuannya apa? Agar anak memiliki hasil selama berada di sekolah. Yang kedua, rajin berdoa kepada Allah, memohon berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Banyak orang pintar di Indonesia, gelarnya sama namanya panjang gelarnya. Banyak orang pintar di Indonesia, kuliahnya di berbagai tempat, di tempat kampus yang termahal. Tapi kalau kita perhatikan adab di dalam berkomunikasi, adab sesama manusia, adab sama Allah jauh sekali dari nilai-nilai Islam. Kenapa? Bisa jadi salah berdoa kepada Allah, tujuannya sebatas ingin pintar tetapi tidak minta ilmu yang bermanfaat. Sedikit ilmu yang kita miliki tapi mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sedikit ilmu yang kita pahami tapi mampu memberikan motivasi diri kita untuk senantiasa taat tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Itulah yang lebih utama. Yang ketiga, mengikat ilmu dengan tulisan. Maka Imam Syafi'i kalau belajar kepada gurunya, sebelum gurunya menyampaikan sesuatu satu patah dua kata,
Imam Syafi'i sudah mampu menyerap di dalam otak. Itu Imam Syafi'i. Kebanyakan kita kalau kita menuntut ilmu di majelis, kadang-kadang kita hanya modal tangan kosong, mengandalkan intelektual kita, daya ingat kita. Padahal daya ingat itu terbatas sekali. 15 menit yang disampaikan materi Bapak Ibu guru, hanya 5 menit yang mampu terekam di dalam memori anak. Kalau seorang ustadz berbicara berjam-jam tanpa kita mencatat, tanpa kita pegang buku khusus yang diajarkan oleh guru, alangkah sia-sianya ilmu yang disampaikan oleh guru itu. Makanya apa? Catat dengan tulisan-tulisan. Manfaatkan pensil kertas untuk mencatat ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Tujuannya apa? Agar kita bisa melaksanakan adab atau tata krama di dalam menuntut ilmu. Yang keempat, mengamalkan ilmu yang kita fahami di dalam kegiatan sehari-hari. Menuntut ilmu itu gampang. Di zaman sekarang menuntut ilmu di mana saja bisa. HP di depan mata kita pilih ustadz mana bisa. Pengajian-pengajian banyak di tempat-tempat. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, mampukah kita mengamalkan ilmu yang kita miliki, yang kita kuasai di dalam kehidupan sehari-hari? Itu jauh lebih penting dari sekedar kita menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu atau belajar. Di dalam menuntut ilmu hendaklah kita rutin mendatangi majelis taklim. Kadang-kadang majelis taklim itu hanya berlangsung pada awal-awalnya. Kadang-kadang di dalam menuntut ilmu itu kita semangat pada waktu awal-awalnya. Di akhirnya, di tengahnya kadang-kadang kita tidak berangkat. Apa? Keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu itu perlu kita kuatkan di dalam diri kita. Wabil khusus untuk putra-putri kita. Jangan kasih kendor putra-putri kita untuk menuntut ilmu, baik itu mengaji, baik itu menuntut ilmu di dalam sekolah, maupun menuntut ilmu di dalam kajian-kajian. Kasihkan semangat buat mereka agar senantiasa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya, hendaklah senantiasa menjauhkan segala bentuk maksiat. Kadang orang menuntut ilmu setiap hari, menuntut ilmu. Di dalam majelis taklim menulis, menghafalkan. Kenapa tidak diamalkan? Satu pertanyaannya, mungkin terhalang dengan kemaksiatan. Maka Ali ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Ali, saya setiap hari datang ke majelis. Di dalam majelis saya selalu menulis, mengingat-ingat apa yang disampaikan oleh guru. Tetapi kenapa saya tidak bisa mengamalkan ilmu yang saya pahami?" Kemudian ditanya oleh Ali, "Apakah engkau sering melakukan kemaksiatan?" "Iya." Apa penghalang seseorang susah mengamalkan ilmu yang dikuasai? Salah satunya adalah banyak berbuat maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir adalah mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Perhatikan tatkala kita menuntut ilmu di dalam majelis taklim, di dalam pengajian, atau bahkan di sekolah. Perhatikan gerak-gerik gurunya. Fokuskan pandangan itu kepada guru kita. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita melalui tausiah nasihat yang disampaikan kepada kita. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka tugas kita tatkala ada guru yang berbicara, pantangi terus, pelototi terus apa yang disampaikan oleh guru kita. Tujuannya apa? Cuma satu, supaya kita mendapat berkahnya dari guru-guru kita dengan tausiah atau kajian yang disampaikan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah
serangkaian adab di dalam kita menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanaka rabbil 'izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.